Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi di Tengku Ridwan Channel, channel yang menjelajahi masa demi sebuah makna. Kali ini kita akan melanjutkan kisah cerita yang sebelum-sebelumnya tentang respon ataupun perlakuan raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah SAW. Yang kemarin ada Raja Kisra, Heraklius, terus ada Raja Habsyah atau An-Najasyi, dan kini kita ke Raja Mesir, yaitu Raja Muqawqis, Raja Mesir, yang mendapat surat daripada Rasulullah SAW. Secara umum, beliau merespon positif dari surat yang dikirimkan oleh Rasulullah SAW, tetapi beliau tidak memeluk Islam. Nanti kita ceritakan kenapa beliau tidak memeluk Islam dan bagaimana responnya ketika menerima daripada surat dari Rasulullah SAW. Nah, di tahun 7 Hijriah tersebut, Rasulullah SAW memilih beberapa orang terbaik untuk dikirim sebagai diplomasi yang akan mengantarkan surat. Dan kali ini yang mengantarkan surat di Mesir ke Mesir yaitu bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi Hatib namanya ya. Nah, Hatib ketika sampai di Mesir menceritakan dia membawa surat daripada Rasulullah SAW, dan dia diterima dengan baik, disambut dengan hangat oleh istana kerajaan Mesir, Raja Muqawqis. Dia dilayani dengan baik, dan di saat itu ketika dia berhadapan dengan sang raja langsung bilang, apakah kau benar utusan daripada Muhammad? Ya, dia bilang. Kalau begitu dengar ucapanku baik-baik, aku ingin mendengar sesuatu darimu. Ya, kata Talhib, silahkan. Ini sebelum surat diserahkan ya. Raja berkata, tolong ceritakan padaku tentang orang yang mengutusmu. Bukankah dia seorang nabi? Terus Hatib menjawab, iya, dia adalah seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Terus raja berkata lagi, mengapa saat dia diusir oleh kaumnya dia tidak mendoa atau berdoa kepada Allah untuk memberikan kebinasaan kepada kaumnya yang telah mengusirnya? Kenapa gitu katanya? Maksudnya kenapa nggak didoakan yang celaka aja lah, orang tuh udah ngusir aku kan utusan Tuhan. Begitu aku diusir, ya Allah, orang itu nggak terima aku, tolong binasakan. Itu maksudnya. Kenapa tidak seperti itu, kata si raja. Terus Hatib menjawab, bukankah Isa putra Maryam alaihi salam adalah nabi kalian? Terus raja menjawab, aku bersaksi bahwa Isa adalah utusan Tuhan. Terus Hatib menjawab lagi, mengapa saat kaumnya ingin menyalibnya, beliau tidak mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka semua? Hingga akhirnya beliau diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Hatib menjawab, karena Mesir pada saat itu Nasrani. Jadi, bukankah Isa itu adalah nabi kalian? Dan ketika dia disalib oleh kaumnya, kenapa Nabi Isa tidak memintakan kepada Allah untuk membinasakan kaumnya? Dia lempar pertanyaan. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Nah, ini kelas tinggi nih ya kan. Jadi pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Terus raja mengatakan, tanggapanmu bagus sekali. Kamu memang orang bijaksana yang diutus oleh orang yang bijaksana pula, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pernyataan raja. Terus dibacakanlah suratnya, surat ajakan untuk memeluk Islam kepada Raja Muqawqis. Dan setelah membaca itu, Hatib berkata, sebelum kamu ada raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan yang tinggi, lalu Allah mengazabnya dengan azab di dunia dan di akhirat. Allah telah menyiksanya, maka ambillah pelajaran darinya, jangan sampai orang mengambil pelajaran dari Anda. Wah, ini bahasa yang santun untuk membuka
pikiran ya. Jadi dia bilang, ya contoh gini lah cerita enaknya ya. Dulu ada Firaun yang ngaku sebagai Tuhan dan kita ambil pelajaran dari dia. Jangan sampai nanti orang setelah kita mengambil pelajaran dari kita. Wah, itu. Jangan sampai kita jadi kayak Firaun, itu intinya. Itu maksud Hatib itu. Jangan sampai kita jadi Firaun karena menolak agama dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia maksud dari Hatib. Terus raja berkata, sesungguhnya kami telah memiliki agama sendiri yang tidak akan kami tinggalkan kecuali ada agama yang lebih baik daripada agama kami sekarang. Kata Hatib, jadi saya berbeda dengan Firaun karena saya memiliki agama. Dan saya tidak, intinya dia nggak mengakui dirinya Tuhan, tapi dia memiliki agama. Jadi itu yang membuat dia beda dengan Firaun. Jadi ini kelas tinggi balas-balasannya, diplomasinya ini luar biasa. Nah, Hatib menjawab, kami mengajak kepada agama yang telah dicukupkan oleh Allah, maka tinggalkanlah agama selainnya. Sungguh Nabi telah mengajak manusia, kemudian yang paling menentangnya adalah orang-orang Quraisy, dan yang paling memeranginya atau ingin mencelakainya itu adalah orang-orang Yahudi. Yang paling memusuhinya adalah orang Yahudi. Yang paling menentang orang Quraisy, yang paling memusuhi atau memeranginya adalah orang-orang Yahudi. Dan yang paling dekat dengannya adalah orang-orang Nasrani. Sungguh tidaklah kabar gembira yang dibawa Musa mengenai Isa, melainkan seperti kabar gembira yang dibawa Isa mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu. Jadi dia bilang gini, Raja Mesir itu Nasrani. Jadi dia bilang, orang yang paling menentang tentang Nabi Muhammad itu adalah orang Quraisy, yang paling memusuhi dan memeranginya adalah orang Yahudi, dan yang paling dekat dengannya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa bisa seperti itu? Itulah seperti kabar gembira yang telah dibawa Musa mengenai Isa kepada kaumnya. Jadi sama dengan kabar yang dibawa Isa mengenai Muhammad kepada kaumnya, sehingga lebih dekat dengan orang-orang Nasrani. Itu jawaban Hatib. Luar biasa, mengandung banyak banyak berbobot lah kita bilang, bukan bual macam awak-awak nih ya kan. Nah, jadi Raja bilang, aku telah lama memperhatikannya. Sungguh ia bukanlah seorang tukang sihir yang sesat dan bukan juga seorang dukun yang pembohong. Aku temukan tanda kenabian padanya ketika ia dapat mengeluarkan sesuatu yang disembunyikan dan dapat menceritakan sesuatu yang dirahasiakan. Akan kupertimbangkan ajakan ini. Terus dia menyimpan surat Rasulullah di dalam sebuah gading gajah. Terus dia membuat surat baru dan membalas surat dari Rasulullah SAW yang intinya dia menerima dengan baik dan memahami tentang isi surat tersebut. Nah, tetapi selain dari surat, dia juga memberikan hadiah kepada Rasulullah SAW seperti 2 orang perempuan, 1 orang budak, 1000 emas gitulah, 1000 keping gitu emas, 20 lembar kain baju dari Mesir yang bagus-bagus pasti kan, untuk hadiah kepada Nabi Muhammad. Tetapi dia tidak memeluk Islam. Kenapa dia tidak memeluk Islam? Pada saat itu dia berpikir, kalaulah seandainya dia memeluk Islam dan meninggalkan agamanya Nasrani, niscaya Romawi akan menyerangnya. Karena Romawi tidak menyerang Mesir pada saat itu karena satu agama. Jadi dia memikir itu. Tetapi dia mengakui tentang Nabi Muhammad. Ini beda tipis lah dengan cerita Heraklius, Romawi Timur. Itu. Jadi dia mengakui tanda-tanda kenabian dan dia paham betul akan ada datang Nabi. Bahkan dia bilang kepada Hatib, aku pikir Nabi terakhir akan datang dari Syam. Ternyata datangnya dari tanah Arab. Jadi dia juga mengetahui akan ada datangnya Nabi terakhir. Tetapi kenapa dia tidak memeluk Islam pada saat itu? Karena kalau dia pindah ke Islam, maka kerajaannya akan diserang oleh Romawi Timur. Romawi Timur tidak menyerang dia karena satu agama. Itu aja, simpelnya seperti itu. Nah, 2 orang perempuan ini dia kirim yang bernama Mariah dan Sirin.
Maria ini adalah Ummul Mukminin. Jadi beliau ini dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Sirin itu dinikahi dengan Hasan bin Thabit, salah seorang sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ataupun lebih dikenal dengan sebagai seorang penyair. Maria ini ada cerita khusus sebenarnya, tapi saya bocorkan di sini. Ini kan orang yang dikirim sebagai penghargaan, penghormatan. Ibarat ginilah, udahlah kita untuk bersaudara, maka saya kirimkan dari bani saya, dari suku saya untuk menjadi istri tuan, sebagai kita saudara gitu, ya kan, dari Kitbi. Kalau suku orang tuh namanya Kitbi, Bani Kitbi. Jadi diberikan untuk terjadinya hubungan kekeluargaan. Nah, gitu ya. Jadi orang dulu begitu. Jadi supaya mempererat hubungan kekerabatan, maka ada yang dinikahkan untuk menjadi naik level ke hubungan kekeluargaan, dari kekerabatan menjadi kekeluargaan, sehingga dikirimlah 2 orang wanita, dan Maria itu dinikahi oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau perjalanan dari Mesir ke Madinah, beliau itu galaunya bukan main. Wajar seorang wanita akan tinggal di tempat yang jauh dari kampung halamannya, yang berbeda kultur dan budayanya, dan tidak mempunyai saudara di sana. Pasti galau. Nah, Hatib yang mengetahui hal ini menceritakan tentang keadaan Madinah dan menceritakan siapa orang yang akan kita jumpai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik akhlaknya. Jadi sehingga mereka semangat dan mereka dalam perjalanan agak sedikit tidak galau. Nah, singkat cerita sampailah di Madinah. Terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Maria, yang membuat istri-istri Rasul yang lain cemburu, terutama itu adalah Sayyidah Aisyah dan Sayyidah Hafsah. Satu anak daripada Abu Bakar, satu lagi anak daripada Umar bin Khattab. Jadi mereka berdua ini yang paling cemburu dengan kedatangannya Maria, karena Rasulullah itu memberikan perhatian yang lebih kepada Maria yang dari Mesir ini. Padahal mereka bilang, wah itu kan cuma orang dari Mesir, bukan dari orang kita. Tetapi kenapa Rasul sangat memperhatikannya. Bahkan di tahun 8 Hijriah, itu tepatnya di bulan Zulhijjah, Maria melahirkan seorang anak laki-laki dari Rasulullah SAW yang diberi nama Ibrahim. Jadi waktu itu ketika hamil, Maria nggak berani ngomong dulu. Terakhir dia bercerita kepada Sirin, adiknya yang dari sama-sama dari Mesir. Terus iya, ini udah sah, ini hamil, baru dia bercerita kepada Rasul. Dan Rasul bilang, ini sama dengan gejala yang dialami oleh Khadijah dulu. Sehingga dia ditempatkan di tempat yang tinggi di Madinah supaya dia sehat, yaitu di tempat Masrabah ibnu Ibrahim. Masrabah ibnu Ibrahim, di tempat itulah lahir anak putra dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ibrahim ibnu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kebahagiaan Maria dan Rasulullah itu tidak lama, karena belum genap 2 tahun sang putra harus berpulang ke rahmatullah karena sakit yang dialaminya. Jadi belum genap 2 tahun. Setahun lebih setelah itu Rasulullah pun wafat karena sakit yang dideranya. Jadi seorang putra dari seorang ibu dari Mesir, Maria, yang bernama Ibrahim ibnu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun umurnya belum genap 2 tahun, tetapi cukup menjadi penghias, penghibur keindahan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pengisi jiwa, pelipur hati, karena ada seorang putra yang bernama Ibrahim ibnu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin akan kita bahas secara rinci khusus untuk Maria, ya kan, dari Kitbi, suku Kitbi Mesir. Ya, itulah tadi ceritanya kenapa Raja Muqawqis tidak memeluk Islam pada saat itu, karena alasan
diplomatis kerajaan, takut diserang oleh Romawi. Itulah intinya. Tetapi beliau mengakui bahwasanya Rasulullah itu adalah seorang nabi seperti yang telah dikabarkan oleh Isa alaihi salam. Ya, itu dia. Baiklah, saya Tengku Ridwan. Apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan oleh teman-teman. Jangan lupa subscribe, share, dan like serta komen video ini untuk membangun channel ini menjadi lebih baik, menjelajahi masa demi sebuah makna. Ya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.